Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler produk terbaru dari SET yang dimana di sini CPU cooler yang menggunakan pipa. Tapi memang bagus sih dari segi build quality-nya dan juga dari segi mendinginkan prosesor. Seperti di video sebelumnya yang dulu itu ada yang Fuma, Mugen, dia itu memang bagus kualitasnya. Apalagi yang Fuma 3 sih, suhunya dingin banget. Tapi kalau yang ada di sini, ini serinya terbaru, yang serinya adalah SET Mugen 6. Dari sini untuk penampakan dari segi boxnya ada berwarna hijau gelapnya lah, nih ya. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Dari segi harganya emang agak over mahal sedikit, tapi dari segi kualitasnya dia itu bisa menyaingi dari segi IO liquid cooling yang 120 maupun 240. Apalagi yang 360 mungkin bisa ya. Untuk hasilnya nanti di akhir video dari segi pengujiannya di berbagai CPU cooler, apakah ini bagus atau tidak. Dan untuk yang ada di sini dia itu dibanderol di harga 750.000 untuk SET Mugen 6, dan dia menggunakan single fan ya, dari fannya Wonder Tornado dari SET juga. Dan di sini juga ada satu produk lagi sih, yang ini sama-sama Mugen 6 tapi dia itu dual fan. Dan juga untuk reviewnya nantilah sehabis ini berurutan lah. Dan juga kita akan bandingkan nanti ini lebih dingin atau tidak jika dibandingkan dari segi yang dual fan yang ada di sini. Meskipun dari segi heatsinknya juga beda sih, kalau yang ini berwarna silver tapi kalau ini berwarna hitam, kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, nanti saya akan membandingkan dengan Core i5 Gen 13500 yang ada di sini, yang dimana TDP-nya tersebut sampai di 140-an watt. Cuma paling tinggi segitu sih untuk yang ada di sini stoknya. Jadi saya pakai ini juga nggak masalah juga sih, karena ada segi SET Mugen 6 tersebut, jadi bisa menahan sampai di TDP 222 watt, jadi aman lah. Untuk mendinginkan Ryzen 5, Ryzen 7, Core i7, Core i9, dia tuh bisa banget. Dan kita akan tes saja nanti dari segi pengujian suhunya. Yang pertama dari segi boxnya tersebut, dia tuh simple berwarna putih kehijau-hijauan, dan juga di bagian belakang sini ada spesifikasinya juga. Dan sebelum saya bacakan spesifikasinya, kita bongkar dulu isiannya apa aja di bagian dalam sini untuk pembeliannya. Dan ini kita buka, dia tuh ada bracketnya nih, serta ada fan yang terpisah di bagian dalam sini. Ini adalah fan Wonder Tornado ya, nih keren sih dari segi fannya tersebut, emang premium lah dari segi barangnya. Dan di bagian dalam sini kita ambil dulu dari segi CPU coolernya, dan seperti ini dari segi bentuk heatsinknya, dia itu berwarna silver, tapi di bagian atas tersebut dia itu keren sih, ini ya seperti ini. Di bagian atas tersebut ada lubangnya karena untuk membaut bracket yang ada di sini, karena dia itu tembus sampai ke bawah. Jadi banyak untuk obengnya lah dimasukkan untuk merekatkan atau menguatkan kaitannya, seperti itu sih. Meskipun agak mengganggu sedikit dari segi desainnya ya, tapi nggak masalah. Dan lanjut kita cek dari segi spesifikasi di bagian belakang yang ada di sini. Untuk yang ada di sini ketinggiannya dia itu di 154 mm. Jadi semua casing dia itu bisa masuk lah. Karena kebanyakan tersebut casing di 155 minimalnya. Tapi kalau yang ini 154 jadi bisa masuk semua casing lah, jadinya aman. Serta untuk yang ada di sini untuk support Intel dia itu support semuanya lah, di 2011, 266, 1700, 1200, 115X dia itu bisa. Apalagi di generasi 13 maupun 14 juga bisa lah, jadinya aman. Dan juga untuk yang AMD di AM4 dan juga AM5 aja bisa dibilang itu udah komplit. Serta untuk yang lainnya yang ada di sini di bagian fan-nya dia itu 12 cm dan juga menggunakan anti vibration rubber di bagian ujung-ujung sini untuk meredam getaran dan juga tidak berisik lah. Terbilang ini bagus dan juga premium dari segi fan-nya, serta untuk kecepatannya di 200 sampai di 2000 rpm. Jadi dia itu bisa silent dan juga bisa kencang. Bagus sih. Serta dia itu menggunakan Sealed Precision FDP untuk dinamo di bagian dalamnya, ya. Dan gak cuma itu aja, ini pun juga dijual terpisah. Seperti contoh yang ada di sini ya, ada yang satu paket Wonder Tornado sama fan-nya, dan juga di sini ada dua tipe warna, putih dan juga hitam. Dan juga ada dua tipe juga sih, yang slim juga. Jadi kalau bisa menggunakan dual fan, bisa lah memakai ini di bagian belakangnya. Terbilang ini keren. Dan kurang lebih seperti itu spesifikasi yang ada di bagian belakang yang ada di sini. Kita kasih samping dulu yang ada di sini. Dan di bagian bawah sini dia menggunakan pipa, ada 6 pipa. Biasanya di 5 pipa ya, tapi kalau yang ini di 6 pipa ada peningkatan, harusnya lebih dingin lah. Kita akan tes saja nanti apakah bagus atau tidak suhunya. Dan di bagian sini ya, bracketnya tersebut kita coba cek isinya apa aja. Kita buka, dia tuh nah,
Ya, ada obengnya. Keren sih. Di harga 750.000 udah ada obengnya. Obeng tersebut untuk memasang di bagian dalam sini ya, dan dia tuh bisa masuk untuk mengaitkannya. Ya seperti ini sih fungsi di bagian lubang yang ada di bagian atas. Dan juga di sini ada bracket-bracketnya semua. Untuk thermal paste-nya dia tuh dikasih yang suntikan sekitar 1 sampai 1,5 gram lah thermal paste. Cuma tulisan set aja, nggak ada yang lainnya sih. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini ada cara pemasangannya juga, buku panduannya dan semua bracketnya. Dan juga di sini untuk fan-nya dia dikasih bracket juga, atau mounting lah, dikasih satu lagi, sehingga kalau misal menjadikannya dual fan dia itu juga bisa lah dari segi CPU coolernya. Ya hampir sama seperti yang ada di sini lah. Ini pun juga dual fan ya. Intinya seperti itu. Seperti itu aja penjelasan dari saya. Apakah ini worth it atau tidak, kita lihat aja habis ini dari segi reviewnya dulu. Dan sebelum itu kita lihat di pemasangan di Intel Alpha 1700 Core i5 Gen 13. Lanjut ke pengujian suhunya. Itu aja. Lanjut ke pemasangannya dulu. Yo. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan setmu Gen 6 untuk mendinginkan Core i5 Gen 13 13500 dengan suhu ruangan di 30 derajat tanpa AC, dan juga maksimal TDP-nya di 143 Watt. Dan yang pertama dari segi setmu Gen 6 dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 29 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Untuk minimalnya cuma dimaja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah cuma di 29 derajat. Terbilang ini dingin, sama seperti water cooling. Dan juga maksimal ya saya tes di Cinebench, dan yang mentok paling tinggi di 73 derajat, terbilang ini juga masih dingin. Dan lanjut kita bandingkan dari segi grafik yang ada di sini, dari APNX, ID cooling, IO liquid cooling, GMX, serta sama yang triple fan maupun yang dual fan dari segi water coolingnya. Dan kalau kita lihat dari segi grafik yang ada di sini, yang dimana suhu minimalnya dia tuh menang setmu Gen 6, mendapatkan di 29 derajat. Jika dibanding yang lain, kalau dibandingkan dengan water cooling yang triple fan, dia tuh mentok di 30 derajat. Tapi kalau yang ini, set Gen 6 di 29 derajat, cuma terpaut di 1 derajat aja. Dan kalau maksimalnya, dia tuh di tengah-tengah untuk set Gen 6. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh bisa mengalahkan APNX dan juga GMX iChill 360. Tapi set Gen 6 bisa kalah menggunakan ID cooling Dashflow 240 dan juga sama KW360R. Cuma terpaut sedikit lah, di 1 sampai di 3 derajat. Jadi nggak masalah sih untuk yang ada di sini.
bisa dibilang set Mugen 6 dia itu setara lah dari segi water cooling. Dari segi suhu maksimalnya maupun minimalnya, terbilang ini bersaing dan juga bagus lah. Dan apalagi harganya di bawahnya banget, dari water cooling ke air cooling. Kurang lebihnya seperti itu, seperti data yang ada di sini. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah rekomen atau tidak set Mugen 6? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Di harga 750.000, suhunya dia itu bersaing dengan harga di atasnya maupun di bawahnya, dan juga bisa mengalahkan Ayo 360 mm. Seperti contoh yang ada di data tadi, di GMAX iChill 360 dia pun kalah, meskipun harganya terpaut di 500 ribuan. Dan water cooling yang lainnya, idle-nya menang, tapi maksimalnya dia itu kalah. Tapi cuma terpaut di 1-3 derajat aja, masih wajar sih untuk yang ini. Serta ini pun juga bisa menjadi opsi kalau kalian takut untuk menggunakan water cooling, takut bocor lah. Maka dari itu bisa beralih ke set Mugen 6. Serta keunggulan yang lainnya, maksimal TDP-nya di 222 watt. Semua prosesor masih bisa didinginkan lah menggunakan ini. Dan fan-nya tersebut yaitu tipenya black serta silent di 200 sampai di 2000 rpm. Terbilang ini bagus dan sangat cocok sekali kalau semisal rakit PC bertemakan full black ataupun yang serinya elegan. Dan garansinya di 2 tahun dari PT Esger, jadinya aman lah. Kalau ada kerusakan ganti baru. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, set Mugen 6. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.